Ya, selamat datang. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester tugas dari mata kuliah aplikasi perkantoran dengan nama dosen Bapak Rivaldi Kristianto Handro. Di sini saya akan membuat sebuah formula-formula yang sudah diarahkan oleh Bapak Rival. Langsung saja untuk cara pengerjaannya ya. Pertama saya akan membuat judulnya dulu tentang soal ujian akhir semester. Dan untuk mata pelajarannya aplikasi perkantoran. Ya. Kenal 2022. Jadi saya akan membuat ya nama dosen. Ini saya akan kelang beberapa baris dulu ya. Untuk seluruh jenis tulisan saya ubah ke Times New Roman. Oke, ukurannya adalah 12. Kalau untuk judul kita harus blok ya. Kemudian untuk mata kuliah aplikasi perkantoran. Oke, langsung aja kita masuk ke soalnya. Pertama sini saya akan bikin nomor dulu. Untuk editnya saya akan lakukan terakhir. Ini bikin format ujiannya dulu. Kemudian di sini kode, nama, jabatan, status, di divisi, kemudian gaji pokok, jumlah anak, kemudian tunjangan anak, kemudian di terakhir total gaji. Untuk nomor saya isi nomor urut kolom dari 1 sampai 10 ya. Oke, seperti ini sudah cukup. Kemudian saya edit dulu biar supaya ada ke tengah semua. Maupun saya edit supaya dia ke tengah semua. Oke, ini saya rapikan. Oke, untuk kolom kode itu sudah diarahkan, maka kita isi seperti ini A1 M, selanjutnya 2 3S. Kemudian nomor 6 D3M, nomor 7 D2S, nomor 8 B2S, nomor 9 C
2M, nomor 10 C1M. Ini untuk kodenya saya bikin ke tengah dulu ya. Oke, untuk perhatikan kode di sini kan, di sini ada A, B untuk yang di karakter pertama pada kolom kode ini ya. Pada baris kode ada A, B, A, D. Nah, itu nanti kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian di situ ada kode 1, 2, 3, itu maksudnya dia jabatannya sebagai operator staf atau kepala. Kemudian yang M sama S ini mungkin untuk status menikah atau S-nya itu single ya. M sama S-nya. Oke, di sini saya akan langsung aja untuk membuat VLOOKUP-nya ya. Kemudian saya tuliskan di sini dulu kode. Kecil aja. Kode divisi gaji pokok. Untuk kodenya ya A, B, C, D. Untuk divisinya mungkin distribusi ya. Distributor ya. Distributor, engineer, produksi, quality control. Kemudian untuk gaji pokok ini karena dia satuannya adalah mata uang, saya akan pilih menjadi accounting ya. Oke, ini saya blok. Oke, mungkin ini sudah cukup. Saya edit ke tengah ya. Sudah. Untuk kode letakkan di tengah semua. Oke, sudah. Dan saya bisa Albro. Oke, sudah. Untuk jumlah anak ini karena dia kolomnya sangat sedikit yang dipakai, maka saya akan membuatnya menjadi white text ya. Jadi dia seperti ini. Ini saya kecilkan. Dia jadi seperti ini. Oke, untuk nama yang pertama itu adalah Dewi Anton Wulan Tony Dirik Totok Bayu Ando Anda Rina. Oke. Kemudian untuk jumlah anak itu saya isikan 2, 3, 0, 1, 0. Oke, ini udah cukup ya.
kita masuk ke bagian jabatan terlebih dahulu. Di bagian jabatan, karena ini menggunakan logika if, maka kita ketik dulu untuk sama dengan if, kemudian mid, karena kan mau yang diambil itu kan adalah nilai tengah dari kode 1, 2, dan 3 ini itu ya. Kode 1 tadi adalah kepala, kode 2 adalah staff, dan kode 3 adalah operator. Maka kita menggunakan yang mid. Midnya diklik dulu ya. B10 sini ya. Kemudian di titik koma, kemudian kita ambil karakter yang ketiga, berarti kan A, min, A itu pertama, min kedua, 1 ketiga. Di bagian sini, A itu karakter 1, min itu 2, yang satu ada 3. Kita ambil 3 karakter, tapi yang dibaca hanya 1 karakter di sini. Oke. Sama dengan kalau dia memunculkan karakter, buat sini 1. Oke, setelah itu titik koma. Jadi cara bacanya seperti ini. Jika nilai karakter tengah, mid, pada kolom B10, yaitu karakter ketiga, jumlah karakter adalah 1, jika dibacanya 1, maka adalah isiannya adalah kepala. Maka dia akan membaca di sini adalah kepala. Oke, tutup petik 2 lagi. Kemudian kita masukkan lagi logika if di sini ya. Kemudian masukkan lagi mid ya. Ini ditulis ulang lagi sebenarnya ya. Ini ditulis ulang lagi, tapi yang berbeda isiannya adalah angka 2, kemudian sini tulis di situ menjadi staff, kemudian angka 3 menjadi operator. Ya, ini mid aja, klik mid B10 31 tutup kurung sama dengan 2 adalah staff. Benar? Oke. Kemudian masukkan lagi logika if ya. B10 B3 sama dengan 1 sama dengan 3. Oke, sorry, sini karakter ya 3, maka dia bacanya adalah operator. Tekan aja, yes. Oke. Untuk lebih mempermudahnya ya, ini saya rapikan dulu. Untuk lebih mempermudahnya ada caranya. Di sini kan ada tanda, ada sebuah tanda nih kan. Dia kursornya akan berubah ya. Tarik aja ke bawah, double klik 2 kali, tarik ke bawah. Maka dia akan membaca otomatis. Coba perhatikan di sini, kalau dia 1 bacanya kepala, kalau dia 2 bacanya adalah staff. Kalau 1 kepala dan 3 adalah operator di sini. Oke, sampai situ sudah ya. Kemudian untuk status sebenarnya sama juga seperti ini cara pengisiannya, tapi dia akan dibedakan menjadi sebuah karakter. Misalnya sini M, kita buat sini adalah menikah. Jadi cara membuatnya adalah seperti ini. Dia cara buatnya adalah, coba perhatikan dulu. Di sini saya akan mengcopy dari sebuah formula yang pertama biar lebih mudah aja.
Kemudian salah, sorry saya enter aja. Ini saya hapus, saya Ctrl Z kan, itu kan yang tadi sudah saya copy kan, cukup saya pastekan aja di sini dan rubah apa yang perlu dirubah. Contohnya gini, ini kan M nih, nah dia hanya membaca M dan S. Berarti di bagian kolom B10 itu karakter M itu karakter keberapa? Dihitung dulu. A itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia karakter kelima. Dan dia menggunakan fungsi write, bukan read ya. Ingat ya, dia membaca yang namanya write. Ini biar lebih cepat aja saya copy tadi. Kemudian ini adalah yang kelima. Jika dia M, maka sama dengan menikah. Tapi jika dia naik karakter kelima, maka jika dia S adalah single. Oke, mungkin ada kesalahan ya. Oke, false. Oke, itu untuk apanya dihapus saja. Oke, sudah. Oke, sekarang ini tarik aja. Maka yang S-nya di sini ya, kodenya S, maka yang single ini itu adalah menikah. Single menikah, single menikah. Oke, sudah pas. Kemudian untuk kolom divisi ini pada bagian divisi kita menggunakan logika VLOOKUP ya. Itu kita buat aja dulu sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP ini dia membaca secara vertikal, berarti dia membaca kodenya dari sini, sini, dan ke sini. Oke, perhatikan aja dulu. Kita membuatnya dari yang namanya left ya. Kenapa dia left? Ya perhatikan kiri A ya, karena A yang dibaca. Oke, left sama dengan B10 B10 artinya karakter pertama yang dibaca hanyalah 1. Sampai sini paham ya? Karakter pertama yang dibacanya hanya 1, 1. Kemudian tutup kurung. Sudah. Kemudian setelah ditutup kurungkan, ini yang di bagian sini ini kita blok. Coba perhatikan di sini. L11 sampai N14. L11 ya terletak pada A, berarti dia membaca bagian kolom ini ya. L11 sampai N ya N14. Dibacanya dia paling akhir pada set yang terakhir. Agar ketika kita melakukan blok ini tidak berubah ya, ini kita kunci dengan cara menekan tombol F4, maka dia akan berubah menjadi tanda dolar. Itu artinya dia mengunci sebuah formula supaya ketika kita melakukan blok itu dia tidak berubah. Kemudian ya, coba perhatikan di sini divisi ya. Untuk di bagian divisi itu kita isikan yang bagian selanjutnya adalah ya titik 2 ya. Pada baris kedua ya, dia akan membaca pada yang baris M ini. Dia akan membaca di bagian sini kedua. Kalau ini kita isikan 3, maka dia terisi bagian di gaji pokok. Seperti itu dia contohnya ya. Oke, setelah menuliskan baris kedua, kemudian kita buat di sini adalah kalau kita enter saja
distributor. Ya, ini sudah ya. Dia bakal seperti ini. Kita hanya cukup membloknya saja. Oke, dia sudah berubah. Kemudian ini kita geser ya. Oke, perhatikan di sini. Kode A adalah distributor, yang B adalah engineer, yang C ya bagian nomor 9 dan 10 itu adalah produksi, yang D adalah quality control. Itu sudah benar. Untuk selanjutnya di bagian gaji pokok, ini gajinya ini sesuai dengan divisi dia. Kalau dia kepala distributor, berarti gajinya adalah 2,5 juta. Berarti cara membuatnya adalah kita hanya cukup perlu mengkopikan rumus dari sini ya. Maaf salah ya. Tuh saya Ctrl Z kan aja. Tidak perlu seperti ini ya. Dan hanya perlu dirubah itu di bagian mana? Di bagian sininya saja. Coba ini kita rubah menjadi nomor 3. Karena ini adalah satuannya mata uang, di bagian sini kita rubah menjadi saya memilih ke accounting supaya ya perhatikan ya RP-nya ini. Ketika dia menambahkan jumlah gaji sini, umpamanya gajinya 10 juta, maka RP-nya ini tetap di sebelah kiri dan 25 jutanya ini bakal tetap sebelah kanan. Yang nambah hanya di kolom yang kosong ini, bagian spasi yang kosong. Nah, ini hanya cukup saya blok aja seperti ini, maka dia akan sesuai dengan gaji dia. Coba perhatikan di sini ya. Ini sudah masing-masingnya. Untuk produksi udah 2 juta, kemudian untuk engineer itu 2,3, kemudian untuk quality control itu 26, kemudian untuk distributor adalah 2,5. Oke, ini saya rapikan dulu. Kemudian untuk tunjangan anak ya. Kolom tunjangan anak itu dia dikalikan dengan 25.000 katanya di situ. Maka jika dia statusnya menikah, H kali 10, kita menggunakan rumus if ini. Sama dengan jika E 10 ya. Oh ini saya klik dulu. Jika E 10 sama dengan menikah, jika E 10, maka H10 ya, maka H10 dikali, sudah ingat ya, H10 dikali 25.000. Kenapa dikalikan 25.000? Karena dia jika statusnya menikah dan punya anak, ini kan anaknya 2, maka dikalikan 25.000. Seperti itu. Kemudian tutup kurung, tapi if ya, if jika di bagian E10 itu statusnya adalah sama dengan ya, kita ketikkan di situ adalah single, kemudian maka dia akan 0. Jika statusnya single dia akan 0. Oke, kita hiaskan aja. Oke. Kemudian kita lakukan blok ya. Seperti ini contohnya. Dan untuk di bagian general ini kita rubah menjadi accounting. Maka ya, contoh kasus di sini karena dia statusnya single dan tidak punya anak, maka dia tidak akan mendapatkan tunjangan anak. Oke, sampai situ. Kemudian untuk total gaji, dia ini adalah total dari keseluruhan gaji dia setelah ditambah dari tunjangan anak. Maka kita akan menggunakan rumus sum. Ya, penjumlahannya. Ini kolom ini ditambah bagian ini. Maka hasilnya adalah 2.550.000. Itu bagian kolom ini, accounting-nya itu udah otomatis. Ini hanya cukup kita melakukan box saja. Oke. Kalau sudah sampai situ, sekarang ya, saya akan membuatkan di bagian kolom sini sebentar. Saya akan melihat formatnya dulu. Total seluruh gaji.
gaji terbesar, gaji terendah, gaji rata-rata, jumlah data. Oke, sudah ya. Kemudian untuk total gaji, kalau rumus total gaji itu adalah berarti total keseluruhan gaji yang dikeluarkan sama perusahaan. Itu kita menggunakan rumus sum. Berarti kita menjumlahkan dari total gaji keseluruhan dia. Ya. Kita tulis sum. Udah, kita blok aja. Seperti ini. Maka suatu perusahaan itu mengeluarkan total gaji sekitar 23 juta. Oke. Sudah ya. Kemudian untuk nilai terbesar itu kita masukkan adalah max. Berarti di sini dia akan mencari nilai terbesar dari total semua gaji sini. Gaji siapa yang paling besar di situ? Gaji terbesar yang dikeluarkan adalah 2.675.000. Kemudian untuk gaji yang terendah itu kita ketikkan adalah min. Ya. Kita blok dari gaji semuanya. Maka gaji yang paling kecil yang diterima sama karyawan ya, itu totalnya 2 juta. Kalau untuk rata-rata itu adalah average ya, kemudian di blok, maka kita akan dapat rata-rata gajinya adalah 2,385 juta. Kemudian untuk menemukan jumlah data ya, total semua data itu adalah, walaupun di sini ada nomornya 10 ya, berarti ini kan ada 10 data, tapi kita dapat mencarinya menggunakan rumus count. Untuk mencari totalan dari sebuah data, kita blok aja di sini. Maka jumlah datanya adalah 10. Dan untuk sampai sini saya akan melakukan sebuah edit ya, karena kan ini belum diedit, maka saya akan melakukan sebuah edit dengan cara format cell. Kemudian saya pilih border ya dari sini. Oke, selesai. Atau sebenarnya dari sini pun juga bisa dengan cara klik aja ya apa yang kita butuhkan. Umpamanya all border, berarti ini semuanya terblok. Seperti ini. Kemudian itu di bagian sini, kemudian di sini kalau misalnya saya hanya ingin membuat di sini dia tidak ada ya, berarti kita coba klik kanan ya, format cell. Saya ingin membuat itu seperti ini. Oke. Ya, ini sudah selesai ya. Kemudian yang ini saya merger ya, supaya data yang tengah. Kemudian saya melakukan seperti ini. Ini agar lebih rapi sedikit aja. Oke, sudah dulu ya. Sekian sampai sini. Terima kasih. Selamat siang.